يا نبي السلام عليك يا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقر رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع الدعاء يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فقل سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مسعود شيخ العبد من الإشراق الثانية إمتيازه واسمه عمل بن عبد المناب واسمه المغيرة الذي يقدم الارتقاء للعلياء بسنة ثانية ونبعوك إلى خليل إبراهيم مثل عنه الشارع وكانوا كرم بعلوم النسبية إلى النبي إسماعيل سمته ومهتمى وكيف لو السيد أكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى
أبيه وأمه من أجل على رسول الله صلاة الله سلام الله على رسول الله سلام الله على سيدنا حبيب الله سرعت سرى نور النبوة في أسارير ورارهم البغيث
Abdul Jannah, Bapak Haji Hassanito beserta jamaah. Ketua DKM Al-Wabin, Bapak Tubagus Syekhul Bari beserta jamaah. Ketua DKM Al-Huda, Bapak Ustadz Jaka beserta jamaah. Ketua DKM Al-Muhajirin, Bapak Sugiantoro beserta jamaah. Para tokoh masyarakat, Ketua RW 06, Bapak Amal beserta jajarannya. Bapak-bapak Ketua RT 01 sampai 04, alim ulama, para asatidz, kiai, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik dan jamaah yang kehadiran kita pada acara peringatan Maulid Nabi ini tidak lain adalah karena kemurahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu meminta ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang
dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Biar Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk seluruh umat manusia, beruntung kita menjadi umat Rasul. Mudah-mudahan kelak yaumil akhir kita mendapatkan syafaat bismillah. Amin ya rabbal. Bapak, Ibu, adik-adik yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang duduk di sini, kita ini dirindukan oleh Rasulullah. Kita ini umat akhir zaman yang tidak pernah melihat wajah Rasulullah, yang tidak pernah mendengarkan suara Rasulullah, yang tidak pernah
Amin ya Rabbal. Pantas kalau Allah katakan lakukan laku bi Rasulullah uswatun hasanah. Telah ada contoh suri teladan, contoh yang baik pada diri Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah menjadikan contoh? Jin mencontoh kepada kehidupan Rasulullah, jin yang Islam. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan contoh? Diberitahu oleh Allah Rasul contoh Nabi. Yang pertama, Nabi itu hebat. Pertama, hebat di hadapan istrinya. Apa hebatnya Nabi? Nabi begitu pulang malam, ya, dia kemalaman, dia melihat istrinya sudah tertidur lelap, mungkin seharian capek. Rasulullah menyadari tugas seorang wanita, tugas seorang istri dari pagi mencuci, mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah tangga, tertidur lelap. Ketika Rasulullah larut pulang malam, Rasulullah tidak mau mengganggu istrinya sampai Rasulullah tidur di balik di bawah jendela. Betul? Bu, kira-kira kalau suami ibu pulang malam, kira-kira kalau nggak dibukain pintu marah nggak Bu? Marah Bu ya? Kalau habis nongkrong main gaplek di pos pulang malam, ya Bu kunciin aja Bu. Tapi kalau suami ibu pulang ngaji, malam habis taklim, malam habis ikutin maulid Nabi, pulang larut malam, bukain pintu Bu. Kalau dia ketuk pintu, itu hebatnya Nabi. Tidak mengganggu istrinya yang sedang tertidur lelap, karena Nabi punya rasa kasihan. Yang kedua, hebatnya Nabi di hadapan istrinya ketika jubahnya sobek, ya, kemudian Nabi tidak mau menyuruh istrinya. Apa yang ia bisa kerjakan, ia tangani sendiri. Dia ambil jarum, dia ambil benang, dia jahit jubahnya sendiri tanpa membebani kepada seorang istri. Nah, itu kehebatan Nabi di hadapan istrinya. Yang kedua, apa lagi kehebatan Nabi? Kehebatan Nabi di atas musuh-musuhnya. Nabi itu dihebatkan, dihargai karena Nabi adalah mempunyai sifat pemaaf yang sangat tinggi. Lihat ketika Rasulullah tawaf di Baitullah, saat itu ada seorang lelaki yang mengikuti dari belakang yang tidak membunuh kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ada seorang lelaki yang tidak membunuhmu, yang tidak menikahmu, maka tengoklah engkau ke belakang. Kemudian Rasulullah menangkap tangan seorang laki-laki yang ingin membunuhnya ini. Kemudian dikatakan kepada laki-laki itu, engkau tidak membunuhku? Ya Rasul, aku tidak membunuhmu, silakan bunuh. Tetapi akhirnya apa? Dimaafkan oleh Rasulullah, diampuni Rasulullah, sampai laki-laki itu masuk Islam karena akhlak baginda Rasul. Karena ingin, ya, bersolat berjamaah di Masjid Quba, tiba-tiba dari belakang ada sosok makhluk hitam yang tinggi, yang seram. Rasulullah tahu kalau dia sedang diikuti oleh jin. Nama jin itu jin Islam. Lalu sambil berjalan, Rasulullah melihat ada satu rumah yang kosong. Akhirnya Rasulullah bersama jin masuk ke dalam ruang yang kosong, dan Rasulullah perintahkan kepada jin, di sini tempatmu sholat dengan golonganmu, dan kamu menjadi ketua imam daripada jin Islam untuk sholat sendiri. Maka di sana Madinah ada yang namanya Masjid Al-Jin. Itu isinya jin semua. Jin yang serem, diajak kayak berjamaah sholat di masjid sama Nabi. Kita yang aku umat sholat di masjid, di musola ogah-ogahan, kalah sama jin. Betul? Malu gak sama jin? Masa kita yang ngaku umat Nabi tiap hari digerong-gerongin, as-salatu khairum minan naum,
yang sholat cuma berdua, tiap hari digerokin, ajan, hampir tiap 5 waktu, rumah dekat ke masjid kagak, kalah kita majid. Pantas kalau jadi Islam nanti oleh baginda Rasul di hari akhir, di hari perhitungan, di alam mauqif, di alam pertimbangan, jadi Islam mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Iri nggak? Kalau jin aja dapat syafaat, masa kita ngaku umat nggak dapat syafaat? Ngiri nggak kita? Ngiri. Maka untuk itu kita jelas balik tentang kelahiran baginda Rasul. Ketika Rasulullah dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini, hari itu, detik itu, berhala-berhala yang menjadi sembahan orang-orang kafir yang berada di Makkah runtuh seketika satu persatu. Hancur berhala-berhala itu, penyembah-penyembah musyrik, bahkan para dukun, para ahli nujum, para orang pembuat guna-guna kadar dan segala macam. Di hari lahirnya Nabi, ilmu mereka tidak bisa hidup, tumpul, mati. Yang tadinya sakti gak bisa, yang tadinya kuat gak bisa. Begitu lahirnya Nabi. Kemudian apa lagi? Sang para malaikat menyambut datangnya baginda Rasul. Para nabi-nabi dan Rasul menyambut, sampai-sampai mereka bersalawat kepada Rasulullah. Para jin pun yang salam menyambut, kecuali para iblis. Pintu langit ditutup oleh Allah supaya jangan sampai Nabi Muhammad dibisikin oleh iblis. Maka kalau kita baru lahir dan dilahirkan oleh orang tua kita, maka kita pertama apa? Dikenalkan dulu kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajarin. Ada yang ngomong bid'ah. Ajar itu kan buat sholat, bukan buat ngajarin orang bayi. Itu maksudnya apa? Supaya jangan sampai setan dulu yang masuk ke dalam dada, ke dalam ruh, ke dalam jiwa, dikenalkan kalimat Allah Akbar. Kemudian apa lagi? Rasulullah dibelah dadanya, dicucikan oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam. Supaya apa? Supaya hatinya ikhlas, penuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jasad Rasulullah, badan Rasulullah, keringat Rasulullah luar biasa harumnya, wanginya wangi minyak kasturi, dan wanginya itu tembus sampai ke langit. Farauhun wal hamil nasrullah wa fadun qarib. Tercium baunya wangi, malaikat tahu ini wanginya baginda Rasul. Maka kalau zaman dulu ulama-ulama kita di kalangan apa nih, marhaba berjanji ya, dulu tuh ada yang suka bakar gahru ya, gahru dia keliling untuk apa? Itu adalah sunnah, wangi-wangian, karena doa yang diiringi dengan wangi-wangian, dihantarkan dengan wangi-wangian, dia akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Pelajaran dari sini bahwa kalau Rasulullah memang Allah yang mewangikan badannya, maka kita selaku umatnya kalau mau sholat bersihin badan dulu pakai minyak wangi terus sholat. Nah kemudian apa hikmah dari lahirnya baginda Rasulullah? Yang pertama ya, umat seperti kita ini kalau mau terhindar dari kemusyrikan, kalau mau punya ilmu kebal anti pelet, kalau kita anti diguna-guna, kalau kita anti musibah, maka senjatanya cuma satu: perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ibu punya hajat, ibu punya musibah,
maka perbanyak salawat, karena salawat adalah pembuka pintu doa. Tanpa salawat doa kita digantung, tidak disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayo Bu, kita salawat lagi bersemangat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Minimal selawat Nabi itu, kalau ibu mau tidur baca selawat Nabi. Ibu ada badan sakit, rasa nggak enak, pegang yang sakit mana. Kalau yang sakit kepala, baca, pegang kepalanya, baca selawat Nabi. Ya, baca selawat Nabi sebanyak-banyaknya. Karena selawat Nabi ini sampai ya Allah saja bersalawat, malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Satu-satunya perintah Allah memerintahkan kepada hambanya, tapi Allah menjalankan itu perintahnya, yakni salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Begitu hebatnya Rasul, begitu dahsyat Nabi. Ada berapa Pak jumlah Nabi dan Rasul? Ada 25 Nabi dan Rasul. Semua sifat Rasul, ya, yang 25 itu ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Ketika Nabi Muhammad difitnah, dicaci, dimaki, dikatakan orang gila, ditimpuki kotoran onta sampai berdarah di Rasulullah sabar, Rasulullah ikhlas, sampai malaikat penjaga gunung yang ingin menolong Rasul, Muhammad, tinggal kau bilang padaku, kalau memang aku lemparkan di gunung, akan aku lemparkan kepada itu manusia pembangkang. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu, karena Rasulullah adalah orang yang penuh sabar dan ikhlas. Maka pantas kalau Rasulullah itu dijadikan suri tauladan oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, kita yang selaku umatnya, ya, tadi ayo kita galakkan terus salawat. Apa salawat yang kita tahu? Salawat Rudiat silakan, salawat Nariyah silakan, salawat Anwar silakan. Ya, ayo salawat apapun yang itu menyanjung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malam ya kita duduk di sini, kita mengadakan acara tarawih, marhaba, bersalawat, harus yakin bahwa Rasulullah itu hadir. Harus meyakini bahwa Rasulullah hadir. Yang tidak boleh berhalusinasi. Oh, ini tadi Nabi datang wajahnya begini, itu yang nggak boleh. Ya, oh Nabi tadi datang tuh di samping pintu begini, itu yang nggak boleh. Tetapi meyakini hadirnya Rasulullah, karena Rasulullah sendiri yang berjanji, apabila di golongan satu umatku dia menyebut asmaku, dia menyebut aku yang cinta kepadaku, aku akan hadir kepadanya. Para malaikat pun turut hadir di sini malam hari ini. Tetapi yang nggak boleh kita berbayang-bayang, kita berhalusinasi. Ini ada malaikat ini, malaikat itu, nanti kita jadi musyrik. Nah, maka dengan Maulid ini yang paling utama, apa yang kita jadikan contoh dari baginda Rasul adalah takwa beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akhlak
beliau, inama buistu di utami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Kalau aku umat Nabi berdakwah syiar agama, sampaikan dengan lemah lembut, karena keberhasilan Nabi di dalam dakwah, Nabi tidak pernah mengancam, Nabi tidak pernah memaksa, Nabi tidak pernah mengiming-imingi. Kalau masuk Islam dapat mobil apa itu Pajero, ya, tapi Rasulullah dengan lemah lembut, sehingga seluruh musuh-musuhnya pun banyak yang masuk Islam bersyahadat kepada baginda Rasul. Akhlak yang paling utama, akhlak itu terbentuk dari apa? Maka terbentuk akhlak itu dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahu nggak itu takwa artinya apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan Allah. Tetapi ternyata takwa itu secara logis mengandung makna 3. Huruf takwa yang pertama huruf apa? Huruf ta. Yang kedua huruf apa? Oh, ya. Yang ketiga huruf apa? Wow. Takwa, ta, kof, wow. Tak yang pertama, kalau orang beriman, yang dia beriman kepada Allah, yang dia ngaku takwa kepada Allah, tak pertama dia bertawakal kepada Allah dalam situasi keadaan apapun. Dia lagi senang, dia lagi susah, dia lagi kena musibah, dia senantiasa bertawakal kepada Allah. Ini corona ini nih, yang lepas tawakal kepada Allah, yang tidak dia berserah diri kepada Allah, banyak yang putus asa, banyak yang berburuk sangka kepada Allah, banyak yang bunuh diri, laki ini banyak yang bercerai gara-gara di PHK. Betul? Kenapa? Karena tidak tawakal, tidak berserah diri kepada Allah. Maka orang beriman, dia akan senantiasa bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mencukupi kebutuhannya. Usah takut. Dan Allah sudah tentukan tempatnya kita, rezeki kita masing-masing. Tempatnya Allah tahu. Berapa? Selaku orang-orang beriman, kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama huruf ta. Yang kedua huruf apa? Huruf kof. Kof itu apa artinya? Qanaah. Bukan marfu'ah ya, qanaah. Apa artinya qanaah? Ayo, qanaah itu menerima apa adanya. Apa yang dikasih oleh Allah hari ini itu kita terima. Jangan iri-irian. Sebab dengan qanaah kita akan pandai bersyukur. Enggak ada tuh ya yang namanya dengki, syirik, benci, enggak ada. Jangan kayak sekarang tuh ya, pengen ngetop masuk di YouTube biar viral, biar dapat duit banyak, pura-pura dirampok, begitu diserang pakai tenaga dalam, mental, ternyata bohong. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz ya, pengen ngetop doang, ya Allah ya Rabbi. Sebegitu rendahnya tuh Ustaz, aku mau nyari duit apa begitu bohong-bohong. Maka adik-adik yang punya gelar Ustaz atau gelar ya, jangan sampai ngakalin Allah. Allah diakalin, nggak bisa. Nah itu. Nah kemudian qanaah itu artinya apa? Ya inilah rezeki yang hari ini, hidupnya kita hari ini, inilah yang memang yang terbaik hari ini yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Nabi? Nih ibu kalau tadi dari rumah bawa makanan sepiring, ibu bapak dari rumah bawa semangka segala macam. Amal yang paling
afdol kata Nabi adalah memberi makan kepada sesama manusia. Daripada itu ngasih duit 15.000, belum tentu buat makan, bisa buat beli tempat batang. Tapi kalau makanan ini kata Nabi ini paling afdol. Kenapa? Kalau ini makan masuk ke perut jadi darah daging, dibawa sholat, dibawa ibadah, seumur ini makanan jadi daging dan tulang sumsum diri kita, Bu, ini pahala ngalir terus. Maka kalau lagi maulid dimintain sumbangan makanan jangan pelit, dimintain duit jangan hitung-hitungan, betul? Kalau mengacu umat Nabi ini tadi di hadrah nih, ini bentuk apa? Bentuk penghormatan, penghargaan kepada Rasul. Kok begitu? Iya, Allah saja, malaikat saja menghargai kepada Rasulullah. Lagi kita yang ngaku umatnya. Maka harus benar. Yang terakhir, wow. Apa itu wow? Warok. Orang takwa itu harus hati-hati. Apa kata Nabi? Fita'ani syarama wa bil azalatin nadamah. Di dalam sikap berhati-hati, di dalam sikap berhitung-hitung, di situ ada keberkahan, di situ ada keselamatan. Tetapi di dalam sifat berburu-buru, tergesa-gesa, di situ ada bahaya, ada celaka. Contoh gini, kalau kita naik motor, ya, kita udah bismillah, kita tawakal, kita jalan pinggir, kita hati-hati, insya Allah selamat kita. Kalau betul kita lagi kena musibah, itu namanya sudah takdir. Jalan benar-benar sebelah kiri, masih diserobot juga membajai, ya, celaka kita itu takdir. Maka sifat mano ini orang yang takwa umat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bersihkan pakaian dari najis, dari korupsi, dari beli baju boleh utang sama rentenir. Ini sorban, ini peci. Kalau boleh nepu dipakai buat sholat, kata Nabi sholatnya sia-sia. Sejadah tempat kita sujud, ya, kalau itu dari barang yang haram, sujud kita sia-sia. Maka warga itu berhati-hati orang mukmin ini, bersihkan pertama pakaian kita dari barang-barang yang haram. Yang kedua, setelah yakin yang kita pakai ini adalah dari hasil keringat kita, bersihkan isi perut kita, ya, istri perut anak istri kita dari barang-barang yang syubhat, dari barang-barang yang haram. Karena ketika barang haram masuk dalam perut kita, itu menjadi penghalang doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah takwa yang sesungguhnya, tawakal kepada Allah, menerima ketentuan Allah, dan dia orang yang beriman bertakwa selalu berhati-hati. Apa yang dia omongin kira-kira nyinggung orang enggak, apa yang dia makan halal apa enggak, apa yang dia lakukan benar apa enggak, berhitung-hitung dulu ketika melakukan sesuatu. Jangan berbuat dulu baru berhitung-hitung. Kalau ibarat kata bercandaan orang Betawi, bertimpe aja dulu lah urusan sebelah kanan. Begitu kita ditangkap polisi, nangis ke mereka. Jadi dipikir dulu kalau baru berbuat. Itu Rasulullah. Nah, contoh yang paling utama kata baginda Rasul, pahala yang berlimpah itu adalah sholat berjamaah. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu. Wajiban sholat di musola masjid itu adalah untuk bapak-bapak. Bukan ibu nggak boleh, boleh. Kalau ibu-ibu itu sama suaminya sholat bareng di masjid, ya nggak boleh. Ibu-ibunya sholat di masjid, bapaknya nggak sholat. Kak, kembali ingat kepada sejarah. Jadi kalau kebo itu biangnya sama anaknya tuh lagi makan di sawah. Begitu dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu anak kebo nanya emaknya, mak itu suara apaan mak? Dijawab bapaknya, itu suara azan. Azan itu apa mak? Azan itu panggilan buat orang sholat, buat manusia. Kenapa kita nggak sholat mak? Enggak, kan kita kebo. Oh gitu mak. Tuh, datang lagi 5 menit kemudian komat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nanya lagi anak kebo,
kebo saking cerdasnya. Waktu suara lagi mak dari kayak tadi itu ikomat. Apa ikomat? Tanda waktu sholat segera dirikan. Kok kita nggak sholat mak? Ya enggak, kan kita kebo. Oh iya ya. Akhir tuh anak kebo lihat orang begitu ajan, begitu komat, ada yang masih nongkrong di bawah pohon, ada yang masih kipas-kipas di waktunya komat, ada yang lagi nongkrong di warteg. Itu ada kegunaannya. Mak, sholat kan buat manusia ya mak? Iya. Oh itu banyak manusia dipanggil ajan, dipanggil komat, masih nongkrong mak. Itu juga kebo, cuma palanya hitam. Oh. Jadi manusia yang nggak mau sholat itu sama dengan kebo. Kalau suami ibu di rumah nggak sholat, ibu tidur sama suaminya, berarti ibu tidur sama ibu yang ngomong bukan saya ya. Kalau ibu tidur, bapak tidur sama istri bapak lagi ke masjid, bapak lagi ke sholat, ya begitu bapak ngelonin istri nggak sholat, berarti bapak ngelonin kebo. Anak kagak mau sholat di rumah sama, itu juga anak kebo. Jadi kalau kumpul bapak anak emak nggak sholat di dalam rumah, nggak pernah mau sholat, itu namanya kumpul kebo, keluarga kebo itu namanya ya. Maka itu yang terakhir pesan dari Rasulullah, ummati Rasulullah sangat rindu kepada kita ya, sangat menghargai kepada kita, sangat merindukan kita. Maka kita yang dirindukan oleh baginda Nabi harus tahu diri. Yuk meriahkan oleh Nabi, yuk salawat tetap kita lakukan, rawih kita jalankan, marhaba kita jalankan. Jangan dengerin omongan-omongan yang akan merusak kepada nilai akidah dan juga nilai-nilai rumah agama yang kita jalankan di negeri kita Indonesia. Jangan terpengaruh dengan paham-paham yang merusak kita ya. Kalau ada apa-apa dipertimbangkan dulu, bagus gak nih masalah gini punya sama ustadz yang di lingkungan kita, jangan main potong kompas. Mudah-mudahan kita semua dengan barokah, dengan daripada berikan salawat kepada Rasulullah, maulid ini mudah-mudahan kita di yaumul akhir mendapatkan syafaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk ibu-ibu, pesan dari Nabi itu jaga aurat ya, jaga aurat. Sekalipun cuma pada tetangga sebelah, sekalipun cuma untuk sayur, jangan pernah lepas hijab. Kenapa? Kalau suami orang lihat aurat rambut itu, maka dosa yang ditanggung oleh suami ibu sebanyak laki-laki yang melihat aurat ibu. Maka hati-hati. Untuk bapak-bapak juga ya, kita perhatikan pakaian kita ketika kita sholat, karena sekarang banyak pengen pak, mohon maaf sedikit aja, sholat pakai kaos, kadang-kadang kaosnya ngepres batasan apa nih, gesper. Begitu dia lagi ruku, itu kaos ditarik ke atas, kelihatan belahan bokongnya, maka sholatnya batal. Jadi loh, ada lagi ibu sholat pakai mukena yang sambungan, bukan yang kayak jubah. Kalau sambungan kan suka mukena tuh ada yang kayak kolor. Begitu dia lagi ruku, itu kolornya ketarik ke bawah, kelihatan celana dalamnya, maka aurat sholatnya batal. Berarti itu bina sama istri-istri kita tuh ya, suami juga begitu. Maka tadi kata Nabi, bersihkan, rapikan ya, berhati-hati dalam keadaan kita ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan tetap terlimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini kehidupan kita semakin berkah, musibah demi musibah yang ada semakin menjauh ya. Kita yakin bahwa Allah melindungi kita yakin bahwa kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat. Maka jangan pernah putus untuk bersalawat. Kalau perlu bersalawat
di dalam hati. Bagaimana caranya? Serahkan kepada Allah. Ya, sesungguhnya tubuh ini bertasbih kepada Allah. Tetapi harus ingat, ya, ketika kita habis sholat subuh selesai, niat kepada Allah, kita ingin wazakarallaha katsiran, zikir yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Ya Rabb, saya niat aku berzikir kepadamu ya Allah dengan diiringi detak jantung dan naik turunnya nafas. Walaupun kita lagi ngobrol begini Pak, tapi dengan jantung kita sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dengan nafas sallallahu alaihi Muhammad. Itu namanya zikir ruh, zikir batin. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan sinar nur pancaran dari baginda Rasulullah SAW. Ala hadiniya wa qulna bil salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syawalillahu wal Fatihah. Ya Nabi ya Rasul. Subhanallah wa huwa yakni ya jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ala sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan bihamdihi wa bi ni'matika fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika mu'adhim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jamil ahwali wal afat. ودخلنا بها من جميع الحاجات وتدرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عند الدرجات وتكلمنا بها شرطيا من جميع الحالات وبدل من انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا اماما. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قريب الحاجات. ربنا تقبل منا وصيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وأن تعبدنا وتنصرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أرنا الحق حقا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتنجنا والأمر يعجزك في رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamu